Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan Pak, nama saya Adelita Fareso Simamora dari NIM 12S25025. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil mind mapping kami yang berjudul Legal Privacy and Ethical Issue in Computer Security. Nah, inilah dia hasil mind mapping kami yang sudah kami buat. Nah, di sini sebelum masuk ke pembahasan, kita definisikan dulu judul besarnya. Legal Privacy and Ethical Issue in Computer Security adalah pembahasan mengenai hukum yang mengatur teknologi, hak privasi manusia dalam dunia digital, dan nilai-nilai moral dalam penggunaan komputer dan internet. Nah, topik ini penting karena teknologi bukan hanya soal mesin, tapi juga nyangkut data manusia, hak asasi, dan tanggung jawab etika. Kalau sistem aman secara teknis, tapi melanggar hukum dan privasi, maka sistem itu tetap dianggap bermasalah. Nah, di sini subbab pertama, aspek perlindungan keamanan komputer. Di sini membahas bagaimana hukum digunakan untuk melindungi sistem komputer, melindungi pembuat software, dan melindungi pengguna. Perlindungan ini tidak hanya dalam bentuk teknologi, tapi juga dalam bentuk aturan hukum. Yang pertama kami buat di sini ada poinnya, lindungi sistem dari malware, hacking, dan akses ilegal. Malware itu kayak masalah, virus gitu. Nah, keamanan komputer bertujuan mencegah peretasan, mencegah virus, menghindari pencurian data. Inilah poin di pertama. Contohnya kan, kalau orang meretas akun bank online orang lain, maka itu bukan hanya masalah teknis, tapi udah ditindak pidana. Bisa aja hukumnya itu dipenjara atau denda. Nah, yang poin kedua itu lindungi hak cipta dan lisensi software. Melindungi hak cipta dan lisensi software, maksudnya banyak orang anggap software gratis, padahal faktanya kan sebagian software dilindungi oleh hukum. Jadi kalau kita meng-create software atau membajak aplikasi berbayar, itu termasuk pelanggaran hukum. Contohnya kan mengunduh Windows bajakan, itu kan ilegal. Terus menggunakan software desain bajakan, itu udah pelanggaran hak cipta. Nah, yang poin ketiga, hak programmer dan perusahaan diatur lewat kontrak. Jadi kalau saat seorang bekerja membuat program, biasanya ada kontrak kerja kan, kayak masa perjanjian. Nah, artinya programmer tidak boleh membocorkan kode perusahaan. Perusahaan juga wajib menghargai hak pekerja. Nah, yang poin keempat itu data pribadi dilindungi, UU, PDP, dan GDPR. Nah, maksudnya perlindungan data seperti apa sih itu? Kayak nik, nomor HP, email, foto wajah, itu dilindungi sama hukum. Contohnya kalau jika data pelanggan bocor dan dijual, perusahaan bisa dituntut hukum. Nah, di Indonesia pun adanya UU Perlindungan Data Pribadi. Nah, yang kelima, penggunaan dilindungi dari eksploitasi dan program berbahaya. Jadi pengguna itu, user itu dilindungi dari aplikasi palsu kayak gitu, malware tersembunyi, program penipu. Contohnya kan aplikasi palsu yang mencuri OTP bank. Ya, itu kan ilegal. Nah, yang lanjut kita masuk kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual itu maksudnya segala hasil pikiran manusia yang mempunyai nilai dan dilindungi hukum. Nah, tadi kan aspek lindungan keamanan komputer itu kan untuk bagaimana hukum itu digunakan untuk melindungi sistem komputer, software, sama pengguna. Kalau di kekayaan intelektual ini, dia segala hasil pikiran manusia yang mempunyai nilai dan dilindungi hukum. Seperti hak cipta itu tadi. Hak cipta itu kan kayak software, buku, film, musik. Nah, kalau paten itu, kan tadi kan hak cipta itu kayak meliputi karya seperti musik, software, buku, film gitu. Contohnya ide game tidak dilindungi. Yang dilindungi itu hanya hasil karyanya, bukan idenya. Ide game, misalkan ada game, terus ide game itu tidak dilindungi, tapi kodenya dilindungi. Terus paten, nih yang poin kedua, melindungi
dia paten melindungi invensi atau proses nyata termasuk algoritma industri. Maksudnya dia melindungi teknologi, mesin, proses industri. Contohnya teknologi kamera smartphone bisa dipatenkan. Kemudian merek dagang. Maksudnya itu nama produk, logo, slogan kayak gitu. Contohnya kan kayak logo Apple, Samsung. Terus yang poin keempat, rahasia dagang. Informasi rahasia perusahaan, kode atau kode formula. Jadi maksudnya melindungi informasi rahasia perusahaan. Contohnya kan kayak di kafe-kafe atau restoran itu, resep makanan, minuman, algoritma atau di perusahaan lain algoritma sistem data strategi itu dilindungi. Itulah rahasianya. Itulah bisa dibedakan yang mana aspek perlindungan keamanan komputer dan mana dia kekayaan intelektual, segala hasil pikir manusia yang punya nilai dan dilindungi. Itulah dia kayak hak cipta karyanya yang dilindungi. Nah, kemudian yang ketiga masuklah ini kejahatan komputer. Ada poin yang pertama ini, sulit ditangani, bukti digital. Sulit ditangani itu bukti digital, kompleksitas, beda hukum negara. Tunggu dulu. Kejahatan komputer itu maksudnya perbuatan ilegal yang menggunakan komputer atau internet. Bukti digital itu bukti bisa dihapus, dimodifikasi, atau dipalsukan kayak gitu. Baru kemudian ancaman kan, ancaman data, modifikasi data, pencurian data, bisa, atau pemalsuan data pun juga, penghancuran sistem. Kemudian yang ketiga, UU terkait UU IT, UU PDP. Hukum kan hukum tiap negara beda, kejahatan bisa lintas negara. Di Indonesia kayak gitu, misalnya bisa UU IT, UU PDP. Kalau di luar negeri kan CFAA, DMCA. Nah, yang keempat, kriptografi dan hukum. Apa sih itu kriptografi? Kriptografi itu teknik mengamankan data dengan kode rahasia. Nah, kontrol kripto oleh pemerintah. Ini isu kontrol penggunaan dan ekspor. Pemerintah ingin keamanan nasional, sementara masyarakat ingin privasi. Nah, dulu ada ide K-escrow, kontroversi privasi. Di sini pemerintah menyimpan kunci cadangan data. Biar nggak bisa privasi itu dibuka. Kalau sekarang memang udah lebih bebas, tapi tetap ada pengawasannya. Kemudian nih, sekarang aturan lebih longgar untuk ekspor kriptografi, tetap ada pengawasannya. Nah, masuk dia ke subbab 5, kontrol dan edukasi. Di sini poin yang kontrol dan edukasi berarti keamanan bukan alat tapi kebiasaan. Keamanan adalah proses berkelanjutan. Berarti harus update sistem, pelatihan, kebijakan password. Terus yang poin kedua, edukasi penting untuk cegah serangan. Edukasi penting karena edukasi itu kayak kunci. Orang harus tahu phishing, tahu hoax, tahu bahaya virus, biar nggak kena data itu terambil. Kemudian bisa organisasi wajib punya kebijakan dan pelatihan keamanan. Terus kan juga itulah manusianya sebenarnya faktor lemahnya. Klik karena nanti di WA di link entah apa, jadi kita klik link sembarangan itu bisa buat password bocor. Nah, itulah manusia adalah mata rantai terlemah. Jadi kesimpulan dari mind mapping kami itu, teknologi itu harus legal, aman, etis, karena teknologi menyentuh kehidupan manusia. Jadi kalau data kita ada sempat bocor kayak gitu, itu bisa kita lapor biar yang bocor itu ditindak pidana. Jadi semuanya itu adanya hukum IT-nya. Itulah sebabnya hak cipta sangat penting, karena itu karya orang. Baik, inilah hasil penjelasan saya.
Jika ada salah kata atau tutur kata yang tidak enak, mohon dimaafkan ya Pak. Terima kasih.